Pernah nggak kamu sabar banget sama orang asing? Misalnya, ketika kasir salah mengembalikan uang, kita masih bisa membalas dengan senyuman dan berkata, "Tidak apa-apa." Atau saat terjebak macet, kita hanya menghela napas panjang. Tapi, coba bandingkan reaksi itu dengan situasi di rumah. Sedikit saja pasangan atau keluarga kita lupa menaruh kunci, atau sahabat kita terlambat 5 menit, kita bisa langsung naik darah dan meledak. Kenapa ya? Kenapa justru orang yang paling kita cintai, orang yang paling dekat dengan hidup kita, yang seringkali menjadi sasaran empuk kemarahan kita? Apakah ini berarti kita adalah orang yang jahat? Atau, mungkinkah ini justru karena kita merasa paling aman dan terlindungi bersama mereka? Untuk menjawab pertanyaan besar ini, kita perlu memahami bagaimana otak kita bekerja, terutama dalam lingkungan sosial. Secara ilmiah, otak manusia tidak dirancang untuk memperlakukan semua orang dengan standar emosi yang sama. Dalam psikologi sosial, ini dikenal sebagai konsep emotional safety atau keamanan emosional. Bayangkan otak kita seperti sebuah benteng. Bagi orang asing, otak kita akan mengaktifkan sistem keamanan dan kontrol diri yang sangat tinggi. Kita harus menjaga citra diri, kita harus profesional, dan kita harus memastikan tidak ada risiko sosial yang timbul. Oleh karena itu, kita memakai topeng kesabaran dan etika sosial. Namun, orang dekat keluarga, pasangan, sahabat dianggap oleh otak kita sebagai safe zona, zona paling aman. Artinya, secara bawah sadar, kita merasa tidak akan ditinggalkan atau dihukum, meskipun kita bersikap buruk atau menunjukkan sisi terburuk kita. Ada penelitian psikologi yang mendukung fakta ini. Emosi negatif, khususnya amarah, lebih sering dan lebih bebas diekspresikan di lingkungan yang dianggap aman secara emosional. Sederhananya, ke orang asing kita pakai rem dan gasnya pelan-pelan. Tapi ke orang dekat, kita lepas rem sepenuhnya. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di dalam kepala kita. Di otak kita, ada bagian kecil berbentuk kacang almond yang sangat penting bernama amigdala. Tugasnya adalah mendeteksi ancaman dan memicu respons emosional, termasuk marah. Biasanya, amigdala dikontrol oleh prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika, penilaian, dan kontrol diri. Masalahnya, prefrontal cortex ini adalah bagian yang paling mudah lelah. Saat kita lelah, stres berat, atau mengalami tekanan mental sepanjang hari, kontrol diri kita akan menurun drastis. Studi neuroscience menunjukkan bahwa self-regulation melemah saat kita kelelahan mental. Siapa yang paling sering bertemu kita di momen paling capek? Ya, orang rumah. Orang asing bertemu kita pada versi siap tampil yang energinya masih penuh. Sementara orang terdekat kita bertemu versi asli yang sudah kehabisan energi dan kontrol diri. Ketika kontrol logis kita melemah, amigdala mengambil alih, dan kemarahan pun meledak ke arah target terdekat yang paling aman. Tapi kemarahan jarang muncul dari ruang hampa. Biasanya, pemicunya adalah ekspektasi. Kita marah karena sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Khususnya dengan orang terdekat, kita memiliki ekspektasi yang sangat tinggi. Kita berharap mereka lebih paham tanpa perlu dijelaskan, lebih perhatian, atau tahu persis apa yang kita rasakan. Dalam psikologi, ini disebut teori pelanggaran ekspektasi atau expectation violation theory. Semakin dekat sebuah hubungan, semakin tinggi ekspektasi yang kita tanamkan di dalamnya. Akibatnya, saat perilaku mereka tidak sesuai dengan harapan, misalnya lupa membelikan sesuatu yang padahal sudah sering diingatkan, rasa sakit karena pelanggaran ekspektasi ini langsung berubah menjadi amarah. Bandingkan dengan orang asing, kita tidak punya ekspektasi apa-apa pada kasir atau pengendara lain di jalan. Saat mereka salah, kita mudah memaklumi. Tapi saat orang terdekat kita yang salah, rasanya seperti pengkhianatan kecil terhadap standar hubungan kita. Selain ekspektasi, ada istilah penting lain yang menjelaskan perilaku ini, displacement. Displacement artinya kita melampiaskan atau memindahkan emosi dari sumber masalah yang sebenarnya ke orang yang paling aman dan tidak berisiko. Contoh klasik, kamu dimarahi habis-habisan oleh atasanmu di kantor. Kamu tidak berani melawan karena takut dipecat. Jadi, kamu menahan emosi itu. Ketika sampai di rumah, emosi yang tertahan itu mencari jalan keluar. Dan siapa yang menjadi korban? Orang terdekat. Kamu tiba-tiba marah besar hanya karena pasanganmu menanyakan hal yang salah atau anakmu berisik. Ini bukan karena mereka salah,
tapi karena mereka ada di zona amanmu dan menjadi target pelampiasan yang paling mudah. Teori psikoanalisis menjelaskan bahwa kita memindahkan emosi dari situasi berisiko tinggi ke situasi berisiko rendah. Mereka menjadi sasaran karena mereka menawarkan izin untuk marah tanpa konsekuensi yang menghancurkan. Kedekatan dalam hubungan ibarat pedang bermata dua. Kedekatan memberi akses penuh ke keintiman dan pemahaman yang mendalam, tapi juga memberi akses penuh ke emosi kita yang paling rentan. Orang dekat tahu titik lemah kita, dan tanpa sadar, kita juga tahu titik lemah mereka. Penelitian hubungan interpersonal menunjukkan bahwa konflik yang paling intens, yang paling menyakitkan, justru terjadi di dalam hubungan yang paling dekat. Kedekatan meningkatkan potensi luka, karena dampaknya terasa jauh lebih dalam dibandingkan saat kita terluka oleh orang asing. Jika kamu merasa marahmu pada orang dekat terasa lebih pedih dan mendalam, itu karena memang benar. Semakin dekat kamu dengan seseorang, semakin dalam pula dampak emosional yang bisa kamu berikan atau terima. Jadi, apakah semua ini normal? Jawabannya, ya, ini manusiawi. Secara psikologis, ini adalah mekanisme pertahanan diri yang wajar karena kelelahan dan pencarian zona aman. Tapi, normal secara psikologis tidak berarti sehat secara emosional. Menggunakan orang yang kita cintai sebagai tempat sampah emosi bukanlah dasar dari hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang tanpa konflik, melainkan hubungan yang punya kesadaran. Kesadaran bahwa amarah itu bukan selalu tentang kesalahan mereka, tapi tentang kelelahan, ekspektasi, atau pelampiasan kita sendiri. Lain kali kamu merasa amarahmu memuncak pada orang terdekatmu, berhentilah sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu sendiri, aku marah karena mereka salah, atau karena aku merasa paling aman dan paling capek dengan mereka, karena orang yang paling dekat dan kita cintai, seharusnya menjadi tempat pulang yang damai, bukan menjadi tempat pelampiasan yang menyakitkan. Jika kamu merasa relate dengan semua ini, mungkin video ini bukan cuma buat ditonton, tapi juga buat direnungkan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.